Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya kembali Nazar Muhammad, ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu peserta uji kinerja UKP PPG bahwa ya tentunya Bapak Ibu jangan panik jika mendapatkan pemberitahuan dari admin LPTK ya dalam masa proses diujinya dokumen Bapak Ibu ya. Tentunya sering juga kita dapatkan ada dokumen yang tidak dapat diakses ya, ada dokumen yang tidak dapat diakses ya. Jadi nggak perlu panik kalau seandainya nanti di grup WA kita sampaikan bahwa dokumen Bapak Ibu tidak dapat diakses. Jadi kita beritahukan kepada Bapak Ibu peserta agar Bapak Ibu peserta membuka aksesnya ya dengan cara mengatur sharing dari file tersebut, general aksesnya diatur menjadi dapat dilihat oleh semua orang, gitu ya. Oke, nah selanjutnya, nah apa sih yang harus dilakukan jika dapat pemberitahuan bahwa link file tak dapat diakses? Ya, apa sih yang harus dilakukan? Ya, nah sekarang kita lihat, misalnya link file tidak dapat diakses dengan keterangan seperti ini, ya. Jadi pada saat penguji klik pada video Bapak Ibu ya yang linknya itu sudah disematkan di laman UKIN yang sebelumnya filenya sudah diunggah ke dalam Google Drive Bapak Ibu masing-masing ya. Lalu pada saat diklik oleh penguji keluar keterangan seperti ini, keluar gambar seperti ini ya, tampilan seperti ini setelah diklik, berarti tandanya minta akses ya. Si penguji butuh akses ya. Kenapa sampai seperti ini? Nah, kejadian seperti ini disebabkan karena Bapak Ibu peserta pada saat melakukan sharing link ya tidak mengubah setting general aksesnya menjadi anyone with the link atau siapa saja yang memiliki link untuk dapat melihat ya. Apakah menggunakan email biasa maupun menggunakan email belajar ID. Jadi email biasa atau email belajar ID itu tetap harus diubah menjadi anyone with the link gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan panik. Pada saat dapat pemberitahuan seperti itu dalam grup WhatsApp peserta, ya, langsung Bapak Ibu telusuri lagi file video yang pernah Bapak Ibu unggah ke Google Drive. Ya, makanya dari awal kami sarankan bahwa Bapak Ibu unggahnya itu dengan menggunakan email pribadi. Apakah email pribadi itu dalam bentuk email yang Bapak Ibu buat sendiri, misalnya email dari gmail.com, atau boleh juga email pribadi yang dalam bentuk email belajar ID, sama saja yang penting proses sharing filenya, general aksesnya itu harus pada anyone with the link ya. Nah, jadi yang pertama telusuri lagi file video yang pernah Bapak Ibu unggah ke Google Drive ya. Nah, jadi masuk ke drive.google.com, lalu login Bapak Ibu dengan email Google Bapak Ibu. Bisa email biasa, bisa juga email belajar ID Bapak Ibu. Sama saja ya. Yang penting ruang penyimpanannya masih cukup ya. Oke, nah sekarang kita lihat. Ya, kita lihat. Nah, jadi setelah kita masuk ke dalam akun email kita ya, setelah kita masuk ke dalam akun Google Drive kita ya, maka kita cari videonya. Di mana ya videonya? Ini rupanya videonya ya. Langsung kita klik kanan ya, lalu akan keluar tampilan seperti ini. Kita klik kanan, keluar tampilan seperti ini. Lalu kita klik share. Kita klik share. Kalau tampilan Google Drive-nya itu disetting dengan bahasa Inggris, maka keluar di sini share. Tapi kalau seandainya tampilannya itu disetting dengan bahasa Indonesia, Google Drive-nya berbahasa Indonesia, maka tampilan di sini munculnya bagikan. Ya, jadi share, bagikan itu sama saja sebenarnya ya. Jadi keluar share di sini. Nanti kita klik sekali di sini, keluar lagi share. Di bawahnya ada copy link. Tapi kita jangan langsung copy link. Kita lihat dulu. Ya, kita lihat dulu. Kita klik lagi share. Nah, kalau kita klik lagi share, apa yang tampil? Nah, kita lihat sekarang. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, ini kan saya menggunakan email belajar ID. Kalau email belajar ID ada tiga pilihan di sini. Pada general aksesnya ada restricted atau dibatasi, ada Ministry of Education and Culture Indonesia atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Kenapa? Karena email belajar ID itu punya kementerian.
ya Bapak Ibu ya. Nah, satu lagi ada anyone with the link. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan email biasa gmail.com, maka ya opsi yang kedua ini tidak muncul. Nah, jadi mau pakai email belajar ID atau email biasa ya, maka Bapak Ibu tetap harus pilih anyone with the link agar file yang telah Bapak Ibu unggah di dalam Google Drive dapat dilihat. Ya, kalau video dapat ditonton oleh penguji. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau dapat pemberitahuan dengan keterangan seperti tadi, nah itu jangan panik. Ya, langsung cari lagi file video yang udah diunggah Google Drive, ya, yang linknya sudah disematkan di laman UKIN, ubah pengaturannya. Kalau sebelumnya pengaturannya masih restricted atau dibatasi, ubah ke dalam anyone with the link. Kalau sebelumnya pengaturannya masih Ministry of Education, ubah ke anyone with the link, gitu ya. Nah, kalau sebelumnya pengaturannya di Ministry of Education and Culture Indonesia, maka yang dapat melihat file Bapak Ibu hanya guru pamong yang juga punya akun belajar ID, sedangkan dosen penguji tidak bisa lihat sehingga tidak bisa menilai. Ya, nah, jadi silahkan centang di bagian anyone with the link, ya, sehingga kemudian guru pamong atau dosen penguji dapat melihat lalu dapat menilai tentunya ya. Gitu ya Bapak Ibu ya, jelas ya. Oke Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya. Ya, kesimpulannya apa? Jadi kalau misalnya videonya minta akses ya, kalau videonya minta akses Bapak Ibu, jadi kesimpulannya kalau videonya minta akses ya, maka Bapak Ibu yang pertama buka dulu Google Drive, tempat menyimpan file yang diupload. Lalu login dengan email Google dan ubah general access menjadi anyone with the link. Gitu ya Bapak Ibu ya, jelas. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, selanjutnya kalau ini kalau lagi nih Bapak Ibu nih. Kalau ya ada warningnya nih ya. Nah, warningnya adalah Bapak Ibu ya, jangan sesekali menghapus file video yang linknya sudah disematkan di laman UKIN. Nah, kalau udah dihapus, nanti diklik, maka itu tidak akan muncul videonya. Akan keluar keterangan video tidak tersedia, ya. Nah, jadi error dan sebagainya, ya. Apalagi kalau linknya memang salah, ya. Nah, jangan dihapus file video yang linknya itu sudah disematkan di laman UKIN, karena itu akan berakibat fatal sehingga dokumen Bapak Ibu tidak bisa dinilai. Dan apabila itu terjadi, kami juga tidak akan pernah menghubungi lagi. Kenapa? Dihubungi pun linknya udah nggak bisa dibuat baru. Dibuat baru pun nggak bisa kirim langsung lewat kami. Harus dari link yang sebelumnya Bapak Ibu sematkan di laman UKIN. Jadi dosen menilai berdasarkan link yang ada di laman UKIN, bukan berdasarkan link yang dikirim via admin, gitu ya. Oke ya Bapak Ibu, jelas. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu nih. Penting sekali Bapak Ibu. Jangan sampai gara-gara masalah teknis Bapak Ibu jadi nggak lulus. Ya, karena seringkali peserta nggak lulus gara-gara hal teknis. Ya, bukan substansi. Ya, walaupun ada juga memang. Ya. Oke, tapi banyak kan peserta nggak lulus tuh gara-gara hal yang sifatnya teknis. Ya, maka perhatikan betul-betul ketika kami menjelaskan terkait dengan hal yang disebut dengan hal teknis ini. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Ada satu lagi nih Bapak Ibu. Lalu apa yang harus dilakukan jika dapat pemberitahuan seperti ini? Ini video edit bla 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 nama ya gitu ya. Nama filenya nih ya. Oke, lalu ada keterangan nih Bapak Ibu. Keterangannya no preview available. Ya. Pratinjau tidak tersedia. Nah, kalau setting Google-nya itu pakai bahasa Indonesia ya. No preview available. Pratinjau tidak tersedia. File is in owner's trash. Nah, maksudnya adalah file yang sebelumnya Bapak Ibu unggah itu mungkin nggak sengaja terhapus, tapi belum permanen terhapusnya. Ya, artinya masih ada dalam folder sampah, masih ada dalam folder trash si pemilik akun Google Drive, ya. Nah, kalau seperti ini kejadiannya, nah ini masih ada obatnya nih, masih ada solusinya. Solusinya adalah, mari kita simak Bapak Ibu. Nah, solusinya adalah, ya kembali ke Google Drive juga. Nah, masuk lagi ke Google Drive Bapak Ibu, gitu ya. Masuk ke Google Drive, ya. Masuk ke Google Drive, lalu diapain Bapak Ibu?
Diapain ini Google Drive-nya? Nah, setelah masuk ke Google Drive, Bapak Ibu, langsung saja Bapak Ibu menuju ke sini Bapak Ibu, ya, ke folder trash. Ya, ini folder sampah Bapak Ibu, ya. Jadi menuju ke folder trash, lalu nanti Bapak Ibu klik folder trash, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini menunjukkan file tadi sudah dihapus, tapi hapusnya belum permanen. Artinya kalau hapus belum permanen masih bisa kita telusuri di mana filenya. Ya, dan sudah tentu kalau dihapus filenya itu larinya ke trash atau ke sampah, ya. Nah, maka kita menuju ke filenya, ya. Sesampai di file itu, kalau kita udah jumpa dengan filenya, maka kita klik kanan. Kita klik kanan pada filenya, ya. Setelah klik kanan, ya, maka akan muncul restore and delete forever. Jadi kalau misalnya kita tekan delete forever, maka dia akan terhapus untuk selama-lamanya, nggak kembali dia, ya. Jadi kita jangan delete forever kita klik, tapi kita pilih restore, ya. Jadi kita klik kanan sebelumnya di file ini, lalu kita pilih restore, ya. Kita pilih restore, maka file ini akan kembali ke folder semula yang terdapat di dalam folder besarnya, itu folder My Drive, ya. Kalau seandainya nanti dalam folder ini Bapak Ibu ada file videonya itu dalam folder yang lain, ya. Nanti kita restore Bapak Ibu, ya, untuk mengeluarkannya dari folder sampah atau folder trash. Oke. Nah, jadi kalau sudah dikeluarkan dari folder trash, maka linknya nanti ketika diakses dan general aksesnya sudah anyone with the link, ya, itu akan langsung juga terlihat dapat ditonton video Bapak Ibu oleh Bapak Ibu penguji, gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Ya, jadi ada kesimpulannya nih Bapak Ibu. Kesimpulannya bahwa file video yang terlanjur masuk ke dalam folder trash akibat tidak sengaja dihapus, ya, maka solusinya adalah yang pertama Bapak Ibu buka Google Drive dan login dengan akun email Bapak Ibu, ya. Email Google, ya. Jangan pula nanti loginnya pakai Yahoo. Nah, itu nggak nyambung, ya, karena ini kita pakainya Google Drive, ya. Lalu klik untuk buka folder trash, ya. Kita ke folder trash, lalu kita klik folder trashnya, lalu kita klik kanan pada file yang akan direstore. Setelah folder trash terbuka, ya, kita cari file yang linknya itu sudah kita sematkan di laman UKIN, ya. Lalu kita klik kanan dan akan keluar tampilan restore, lalu kita pilih restore, maka file video akan balik ke folder yang semula Bapak Ibu. Oke, baik, akhirnya Bapak Ibu, ini semoga bermanfaat, ya. Semoga bermanfaat, dan kami ingatkan jangan panik, santai Bapak Ibu, ya. Kalau kendalanya seperti dua hal ini, maka masih ada solusi sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu, ya. Oke, akhirnya Bapak Ibu jangan lupa like, ya, komen, ya. Lalu ya dibagikan lah. Jadi ketika ada sesuatu yang bermanfaat dibagikan kepada rekan-rekan dan kawan-kawan, ya. Semoga nanti rekan-rekannya juga mendapatkan manfaat yang sama, ya. Lalu ya untuk terus dapat mendapatkan informasi-informasi positif dan bermanfaat tentunya dari kami, jangan lupa subscribe Bapak Ibu, ya. Dan terima kasih telah menonton tutorial dari kami. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.